Hai Virgo, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu buat teman-teman Virgo semuanya. Oke, di video ini aku akan ajak teman-teman Virgo buat general reading di bulan Oktober minggu kedua, dimana kita akan bahas tentang situasi umum kamu ya. Oke, Virgo elemen tanah, situasi umum kamu di bulan ini minggu kedua. Ambil yang bermanfaat saja, karena readingan bersifat umum ya teman-teman. Oke, untuk zodiak Virgo elemen tanah. Virgo elemen tanah di minggu kedua ini. Virgo elemen tanah di minggu kedua ini. Untuk zodiak Virgo elemen tanah. So guys, oke, aku lihat di sini energi minggu ini terasa tenang di permukaan, tapi dalam hati kamu tuh ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan ya. Oke, aku lihat di sini mungkin kamu sedang memandang hidup dengan jenuh. Mungkin karena rutinitas yang terasa berulang atau harapan yang tak juga terwujud. Kamu seperti mungkin berhenti sejenak, menimbang kayak apakah ini semuanya yang aku mau, kayak gitu. Namun kartu ini juga menjadi panggilan untuk sadar. Kadang peluang tuh sudah di depan mata, tapi kamu tuh belum siap menerimanya karena terlalu fokus pada apa yang tidak berjalan sesuai rencana ya. Semesta mungkin ingin kamu membuka hati. Mungkin bukan hidup yang salah ya, tapi cara kamu memandangnya yang perlu diubah. So mungkin di sini jangan biarkan rasa bosan menutupi cahaya yang sebenarnya sudah dekat teman-teman ya. Hati yang jenuh itu bisa jadi sedang memanggil perubahan kecil yang membawa arah baru. Oke, jadi kamu harus semangat, gak boleh banyak-banyak merenung, jangan habiskan waktu kamu untuk terpuruk ya. Hidup kamu masih panjang dan kamu berhak untuk bahagia dalam menjalani hidup kamu ke depan. Untuk pekerjaan, aku lihat mungkin ada sesuatu yang mungkin sudah mencapai batasnya ya. Entah itu tekanan, tanggung jawab, atau bahkan hubungan kerja yang membuat kamu lelah secara mental. Mungkin ada rasa ingin menyerah, namun di balik itu justru ada kebangkitan yang menanti. Aku lihat situasi ini bukan akhir ya, tapi ini adalah titik balik. Kamu mungkin menyadari bahwa cara lama tuh sudah nggak worth it gitu ya, udah nggak cocok lagi dengan tujuan kamu saat ini. Mungkin perlu berani berkata cukup untuk hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan hati kamu. Jadi terimalah akhir ini dengan tenang. Jangan takut melepaskan, karena begitu kamu berani menutup satu pintu ya, pintu lain tuh akan terbuka dengan lebih jelas dan sesuai dengan jati diri kamu ya. Untuk keuangan di sini kalau yang aku rasa ini kayak membawa pesan tentang kewaspadaan dan kecerdikan ya. Kamu mungkin sedang belajar mengelola keuangan dengan cara baru, mungkin lebih banyak riset, lebih berhati-hati, dan mulai berpikir strategis kayak gitu. Namun kartu ini juga mengingatkan agar kamu tuh tidak terlalu curiga atau ragu mengambil langkah. Mungkin ada ide baru untuk menambah penghasilan, tapi kamu tuh masih sibuk menimbang-nimbang apakah ini realistis ya. Karena dari kartu ini tuh seolah-olah tuh kayak ngingetin untuk pelajari dulu, tapi jangan terlalu lama berpikir gitu, karena kesempatan baik tuh tidak menunggu terlalu lama. Jadi gunakan logika dan rasa ingin tahu teman-teman Virgo untuk memperkuat keuangan kamu. Awali dengan langkah kecil, entah itu investasi kecil, menabung, lebih disiplin, atau mencari sumber pemasukan tambahan. Karena pengetahuan kamu adalah kunci kestabilan finansial yang lebih besar. Jadi buat Virgo di minggu ini bukan tentang kehilangan ya, tapi tentang kesadaran baru. Apapun yang terasa berat sedang mengajarkan kamu untuk berhenti sejenak, melihat dari sudut yang lebih tinggi, dan menyadari bahwa setiap akhir adalah awal dari arah yang lebih jujur dengan diri kamu sendiri ya. Oke, kita lihat lagi untuk keuangan.
keuangan dari teman-teman Virgo. Keuangan dari teman-teman Virgo untuk minggu kedua ini. Oke guys, untuk teman-teman Virgo, guys, untuk yang single, aku lihat di sini minggu ini hati kamu mulai berdenyut dengan rasa yang lebih lembut dan penuh harapan ya. Ada energi romantis, penuh pesona dan terbuka terhadap cinta baru. Ada seseorang yang mungkin hadir dengan rasa tulus dan halus, bisa lewat percakapan ringan, pertemuan enggak sengaja, atau bahkan seseorang yang sudah lama memperhatikan kamu secara diam-diam. Kamu tuh kayak seperti mulai siap membuka hati kembali gitu loh, meski bagian dalam diri kamu masih sedikit takut terluka. Tapi kartu ini mengingatkan bahwa cinta sejati selalu datang ketika kamu berani mempercayai perasaan kamu lagi. Jadi jangan tolak getaran lembut yang datang minggu ini ya teman-teman. Jika ada yang membuat hati kamu berdebar, biarkan rasa itu tumbuh tanpa terlalu banyak logika. Cinta kadang butuh ruang untuk mengalir alami, tanpa terburu-buru, tanpa perhitungan, ya. Dan ya untuk berpacaran, aku lihat di sini bisa aja menunjukkan hubungan yang tumbuh perlahan tapi pasti. Kalian mungkin sedang membangun dasar yang lebih stabil, mungkin belajar memahami kebutuhan masing-masing, memperbaiki komunikasi, atau merencanakan masa depan bersama dengan lebih realistis. Namun, kartu ini juga membawa pesan agar tidak terlalu kaku. Kadang ya, mungkin kamu atau pasangan kamu terlalu fokus pada apa yang seharusnya, ya, hingga lupa menikmati prosesnya. Hubungan ini tuh kayak punya potensi besar untuk berkembang ya, asal kalian tuh sama-sama sabar dan mau belajar tumbuh bersama. Jadi hargai langkah kecil, karena cinta tuh tidak selalu harus besar dan dramatis. Kadang dia tuh tumbuh lewat perhatian sederhana dan konsistensi yang tulus. Jika kamu tanam cinta dengan sabar, hasilnya akan kokoh dan penuh makna, ya. Dan untuk yang udah nikah, aku lihat di sini ada fase kedewasaan dan penyatuan energi. Mungkin kamu dan pasangan tuh mungkin sedang mencapai titik saling memahami yang lebih dalam ya, atau baru saja melewati masa sulit dan kini mulai melihat hasil dari perjuangan panjang kalian. Kartu ini juga berbicara tentang kepuasan batin yang mungkin ada rasa yang lebih lengkap juga. Ada kebahagiaan yang muncul dari hal sederhana, kebersamaan, dukungan, dan rasa saling memiliki yang tak tergantikan misalnya ya. Namun dari kartu ini juga bisa berarti bahwa kalian ya siap naik ke tahap berikutnya. Mungkin memperluas impian bersama, membangun sesuatu yang lebih besar dari sekedar kita berdua kayak gitu. Jadi rayakan setiap perjalanan yang telah dilewatin. Jangan lupa untuk bersyukur atas segala proses yang membawa kalian sampai di titik ini. Hubungan ini bukan sekedar bertahan ya, tapi dia juga tumbuh menjadi ruang yang utuh, tempat kalian berdua bisa menjadi diri sendiri sepenuhnya. Oke, mungkin cinta minggu ini mengajarkan kamu tentang kelembutan dan ketulusan. Untuk yang single, biarkan hati itu berani jatuh cinta lagi ya. Dan untuk yang berpacaran, bangun pondasi dengan kesabaran. Dan buat kalian yang udah nikah, rayakan keutuhan yang telah kalian perjuangkan. Semesta sedang menuntun kalian pada cinta yang matang. Bukan yang berisik, tapi yang benar-benar menenangkan jiwa kalian. Ya. Baik, buat teman-teman semuanya, aku rasa cukup dulu. Semoga readingan kita bisa bermanfaat hari ini. Dan terima kasih banyak udah nemenin aku sampai akhir video. Salam santu, salam rahayu buat semuanya.